Halo sob, ketemu lagi sama gue Helmi, pastinya masih di Telset.id. Nah, seperti yang udah lo lihat di judul ataupun di thumbnail, di video kali ini gue bakal bahas mengenai iPhone 13. Beberapa dari lo mungkin aja nih, bisa dibilang banyak yang kecewa sama Apple karena desain iPhone 13 yang ternyata nggak jauh beda sama seri iPhone 12. Ya meskipun gue yakin nanti tetap aja yang beli itu banyak ya kan, sampai ngantri-ngantri itu di depan Apple Store, sampai nginep-nginep segala ya kan. Tapi nggak tahu sih, karena ini kan pandemi, apakah fenomena yang sama tiap tahunnya bakal berulang di Apple Store. Ya, kalau terdekat sih itu ada di Apple Store Singapura, karena kan di Indonesia nggak ada Apple Store resmi ya kan. Nah, ngomong-ngomong soal iPhone 13 nih, walaupun dia punya desain yang sama banget ya sama iPhone 12, sama banget, ini tetap aja Apple tuh ngasih sejumlah peningkatan lah, pastinya peningkatan dan juga fitur-fitur baru ke iPhone 13 series. Sedikit nge-refresh ya, jadi iPhone itu meluncurkan 4 varian iPhone 13, terdiri dari iPhone 13 mini, iPhone 13, terus ada iPhone 13 Pro, sama yang terakhir iPhone 13 Pro Max. Nah, itu yang tertingginya ya. Keempat seri iPhone 13 itu punya beberapa perbedaan, karena kan yang iPhone 13 mini itu yang paling rendah, terus 13, 13 Pro, dan iPhone 13 Pro Max. Jadi perbedaan paling utama tuh ada di sektor layar, ukuran layarnya besar kecilnya. 13 mini paling kecil, Pro Max yang paling lebar. Terus ada kayak misalnya baterai, kamera, fitur kamera, terus kapasitas RAM, sama yang pastinya harga ya kan. iPhone 13 mini harga paling murah dan yang tertinggi di iPhone 13 Pro Max. Tapi untuk di Indonesia sendiri kita belum dapat harga resminya karena belum dibawa sama Erafone ya. Biasanya Erafone yang bawa iPhone ke Indonesia secara resmi. Walaupun punya desain yang sama banget sama iPhone 12, tapi menurut gue Apple tetap ngasih fitur-fitur yang lumayan menarik ya. Jadi ini pengguna baru atau pengguna lama yang pengen upgrade ini bisa banget beralih ke iPhone 13 yang baru. Jadi ada fitur-fitur apa aja di iPhone 13 series? Nah, nih gue jelasin lebih lanjut di video berikut ini. Let's go! Walaupun nggak banyak berubah dari segi desain, tapi nyatanya itu iPhone 13 series tetap punya sejumlah peningkatan dan juga fitur-fitur yang menurut gue cukup menarik. Dan di video kali ini gue bakal membahas fitur-fitur yang ada di iPhone 13, atau bisa dibilang varian reguler ya, karena kan yang terendah itu mini, terus varian regulernya itu iPhone 13, dan terus iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max yang tertinggi. Nah, di sini gue bakal bahas fitur-fitur dari iPhone 13. Jadi ada fitur canggih dan keren apa aja di smartphone ini, berikut ulasannya. Yang pertama itu ada layar Super Retina XDR OLED. Jadi suksesor iPhone 12 ini punya layar berukuran 6,1 inci. Apple menggunakan panel Super Retina XDR OLED yang menghadirkan rasio kontras untuk warna hitam yang pekat dan peningkatan 28% lebih terang dengan intensitas cahaya luar ruangan hingga 800 nits. Jadi lu bisa tetap melihat konten di smartphone walaupun lu ada di bawah terik matahari dengan cukup baik. Nah, penggunaan teknologi ini juga diklaim lebih hemat daya, jadi nggak bakal nyedot daya smartphone terlalu banyak dan tidak terlalu boros. Layar iPhone 13 juga memiliki beragam fitur pendukung seperti HDR10 dan juga HLG, serta fitur Dolby Vision. Ya, kekurangannya nih, Apple nggak ngasih fitur refresh rate 120Hz untuk iPhone 13. Fitur refresh rate 120Hz ini cuma tersedia untuk model Pro dan model Pro Max saja. Yang kedua ada chipset baru Apple A15 Bionic. Di iPhone 13 ini sudah dijejalkan chipset terbaru garapan Apple yang disebut A15 Bionic. Chipset anyar ini diklaim nih ya sama Apple memiliki performa CPU dan GPU yang lebih cepat daripada chipset kompetitor saat ini. Nah tuh, jadi lebih cepat dari chipsetnya kompetitor ya, gila ya Apple ya. Tapi mereka nggak mengkomparasi sama chipset A14 Bionic yang sebelumnya. Jadi mereka lebih milih untuk head to head langsung sama kompetitor. Nah,
Menurut Apple, prosesor A15 Bionic ini diklaim lagi nih ya, diklaim lagi memiliki kinerja 50% lebih cepat dan GPU yang 30% lebih baik dari pesaingnya. Itu tadi persentasenya ya, persentase kelebihannya dibanding CPU yang dimiliki sama pesaing. Di chipset ini Apple menggunakan konfigurasi CPU 2 core high performance dan 4 core dengan efisiensi tinggi. Dia punya arsitektur 5 nanometer dan ini harusnya ya bakal bikin smartphone jadi lebih irit daya lagi. Sedikit informasi, belum lama ini beredar hasil benchmark sebuah smartphone yang diklaim sebagai iPhone 13 Pro. Jadi kelihatan tuh kalau skor Antutu-nya itu sampai hampir 840 ribuan. Jadi kemungkinan besar iPhone 13 itu bakal punya hasil benchmark atau skor benchmark yang nggak jauh beda sama si hasil benchmark iPhone 13 Pro tadi. Karena kan mereka juga pakai chipset yang sama. Fitur berikutnya adalah baterai yang lebih tahan lama. Seperti yang udah gue bilang tadi, penggunaan chipset baru ini ternyata juga turut berimbas pada daya tahan baterai iPhone 13. Nah, iPhone 13 terbaru ini menawarkan peningkatan dalam urusan daya tahan baterai yang sangat signifikan. Jadi, daya tahan baterainya bisa bertahan lebih lama dan memberikan penggunaan yang lebih efisien, terus juga kapasitas baterai yang lebih besar, dan juga optimalisasi daya dari integrasi perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi di sini nggak cuma kapasitas atau dayanya aja yang ditambah sama Apple, tapi mereka juga melakukan penyesuaian dan juga optimalisasi supaya baterainya itu bisa jauh lebih irit. Jadi pengguna juga nggak perlu sering-sering ngecas, itu bisa dipakai lebih lama. Untuk iPhone 13 itu diklaim memberikan daya tahan baterai hingga 2,5 jam lebih banyak dalam sehari dibanding sama iPhone 12. Nah itu jadi bedanya kurang lebih 2,5 jam kalau menurut Apple. Ya mungkin nanti kalau lo beli lo bisa coba langsung lo bandingin apakah emang bener lebih irit dan lebih tahan lama baterainya. Selanjutnya ada jaringan 5G. Jadi di iPhone 13 series ini udah mendukung jaringan 5G. Secara hardware dan software dia udah mendukung, tapi yang masih jadi pertanyaan apakah seri iPhone 13 nanti bakal sudah support sama band yang tersedia di Indonesia dan operator mana yang akan mengcover 5G dari iPhone. Nah, itu masih misteri. Jadi walaupun secara hardware atau secara smartphone udah mendukung, tapi belum tahu apakah operator di sini jaringannya itu udah sesuai sama yang ada di iPhone. Ya mungkin nanti pas udah hadir atau akan hadir itu informasinya bakal lebih jelas lagi. Berikutnya ini masuk ke sektor kamera, di mana Apple memperkenalkan Cinematic Mode dan Photographic Style. Di iPhone 13 ini mengusung dua kamera belakang dengan sensor utama 12 megapiksel, terus juga dia punya stabilisasi gambar berbasis sensor shift. Nah, kamera yang satunya lagi itu berjenis ultra wide, dia punya resolusi 12 megapiksel. Sementara untuk selfie-selfie, dia punya kamera 12 megapiksel dengan teknologi TrueDepth yang ditempatkan di sebuah notch yang katanya sih lebih kecil 20% dibanding sebelumnya. Itu ada kamera depan 12 megapiksel. Nah, Apple memperkenalkan fitur Cinematic Mode pada iPhone untuk penggunaan perekaman video dengan subjek orang, hewan peliharaan, dan juga objek dengan kedalaman yang diklaim tuh bakal lebih bagus ya. Berkat fitur Cinematic Mode ini, kamera bisa memberikan efek kedalaman di video itu secara otomatis, bisa berubah-berubah secara otomatis. Jadi lo bisa bikin video yang lebih sinematik, tapi tergantung kalau dari segi perangkat sih udah bagus ya, tinggal bagaimana nanti pengambilan gambarnya aja, lo ngambilnya oke juga nggak gitu ya. Selain itu, karena adanya chipset A15 Bionic tadi dan juga ada algoritma yang mereka gunakan, Cinematic Mode ini bisa merekam dengan tambahan bantuan dari fitur Dolby Vision HDR. Nah, gila nih. Jadi gambarnya bakal lebih detail lagi ya kan. Selain itu juga pengguna bisa merekam video HDR dengan Dolby tadi dan di resolusi 4K 60 fps GOX ya. Ini mantep banget. Selain punya Cinematic Mode, mereka juga memperkenalkan Photographic Style. Nah, kalau yang ini untuk kebutuhan foto-foto ya. Jadi lo bisa dapet bisa dibilang editing atau
optimalisasi gambar tuh yang lebih canggih. Jadi foto-foto yang lu dapat itu gambarnya bisa dioptimalisasi dan disetel sesuai keinginan lu, sesuai dengan skenario foto dan subjek foto. Nah, tapi ini bedanya dia tuh walaupun sekilas itu kayak filter, tapi ini sebenarnya nggak seperti filter sesederhana itu ya. Jadi fitur ini dengan cerdas bisa menerapkan penyesuaian yang tepat ke berbagai bagian foto untuk memastikan elemen penting seperti warna kulit itu bisa dipertahankan agar terlihat lebih alami. Jadi walaupun kena sentuhan editing dan juga sentuhan dari si AI misalnya yang dibawa sama Apple, tapi bakal terlihat jauh lebih alami. Jadi nggak asal taruh aja gitu biar kelihatan bagus ya. Jadi semuanya tetap dibikin jadi lebih alami. Selain itu, Apple juga melengkapi kamera di iPhone 13 dengan berbagai fitur seperti Portrait Mode, Night Mode Time Lapse, Portrait Lighting, Slow Mo Selfie, Smart HDR4, dan banyak lagi lainnya. Fitur menarik berikutnya yang ada di iPhone 13 adalah sistem operasi iOS 15. Nah, jadi iOS 15 ini disebut-sebut bakal meningkatkan pengalaman pengguna iPhone dengan cara baru. Widih, ini jadi mungkin banyak perubahan yang signifikan yang diberikan Apple pada iOS 15. Yang mana sistem operasi di iOS 15 sendiri ini udah banyak fitur-fitur baru yang udah Apple umumin. Kayak misalnya FaceTime yang terasa lebih alami dengan audio spasial dan mode portrait baru. Terus ada juga fitur fokus yang bikin pengguna itu mengurangi noise atau gangguan dari luar. Terus ada juga fitur live text nih, yang mana ini dia pakai kecerdasan buatan, jadi iPhone itu bisa mengenali adanya teks dalam foto. Terus Apple Maps-nya juga udah diubah, udah bisa nampilin kota-kota dalam bentuk 3D. Terus ada juga petunjuk arahnya dia berbasis augmented reality atau AR. Nah, itu kan pengalaman baru ya untuk kita yang pakai iPhone. Nah, pokoknya masih banyak lagi lah fitur-fitur yang dimiliki sama si iPhone atau iOS 15. Jadi untuk detailnya nih, lu bisa langsung buka tileset, lu cari, lu ketik fitur iPhone 15. Nah, itu udah lengkap. Gue yang nulis itu lu bisa lihat ada fitur-fitur baru apa aja di iOS 15. Kemudian yang terakhir dan nggak kalah menarik ya, itu ada fitur yang namanya sertifikasi IP68. Nah, kalau ini mungkin banyak dari lo yang udah udah kenal banget ya, udah tahu banget. Jadi ini bikin iPhone itu dijamin anti air dan debu. Nah, ini udah di seri iPhone 13 ini udah ada sertifikasi IP68 ya. Jadi menurut Apple, berkat sertifikasi ini iPhone 13 bisa lo ajak berenang di air tawar ya. Ini bukan air laut ya, jadi air tawar dengan maksimal kedalaman 6 meter selama 30 menit. Nah tuh, jadi jangan sampai lebih dari 6 meter, jangan lebih lama dari 30 menit. Tapi Apple juga ngingetin nih, kalau kondisi basah, lu jangan sampai ngecas atau ngisi daya, karena ini bisa berbahaya dan juga bisa merusak si perangkat itu sendiri. Jadi pastikan kondisinya udah kering banget, udah bebas dari air, baru lu bisa melakukan proses pengisian daya gitu. So, itu dia tadi fitur-fitur dari iPhone 13 series. Jadi, mana yang menurut lo paling menarik? Coba tulis di kolom komentar. Untuk di Indonesia sendiri, iPhone 13 tuh kemungkinan besar baru akan hadir secara resmi itu beberapa bulan lagi ya. Jadi nanti biasanya dijual di Erafone dan harganya bakal diumumkan oleh pihak Erafone gitu. Tapi kalau lo yang udah nggak sabar, beberapa juga udah membuka pre-order beberapa toko, tapi harganya kemungkinan besar itu bakal lebih mahal dari harga resmi nantinya pas iPhone 13 itu masuk ke Indonesia. Tuh, jadi pilihan tetap ada di tangan lo semua pastinya ya kan. Oke, sekian dulu video kali ini. Buat lo yang punya pertanyaan ataupun saran, lo bisa masukin langsung di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini. Gue Helmi. Capsduls.